Sahabat Sehat Indonesia, kita kembali lagi di acara kita di program Bincang Sehat bersama S3 Probio, yang mana khusus untuk Anda semuanya. Hari ini kita membahas seputar penyakit vertigo, salah satu penyakit yang memang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya, dan pastinya dengan sebab-sebab atau gejala-gejala yang berbeda-beda. Seperti di season yang pertama tadi kita sudah menginformasikan penyakit vertigo itu apa, kemudian gejala atau penyebabnya itu apa saja. Tadi juga sudah sempat kita informasikan untuk Anda semuanya, penyebab penyakit vertigo itu sendiri sangatlah banyak sekali. Nah, ini kecapean juga bisa menjadi pemicunya. Kemudian dari hal-hal yang lain, ini pun memang banyak sekali lah untuk sebab-sebab atau gejala dari penyakit vertigo. Apapun atau kegiatan kita yang bisa menimbulkan vertigo tadi juga sudah sempat kita singgung di awal tadi ya. So, kali ini kita pun masih akan membahas seputar dari penyakit vertigo bersama narasumber kita yang sangat strong setiap hari. Jadi beliau setiap hadir selalu memberikan informasi dengan keadaan yang sehat dan semangat strongnya untuk hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya, memberikan segudang informasinya, informasi kesehatan khususnya ya. Nah, Mas Ali Mustafa, kalau tadi kan kita sudah membahas nih seputar dari penyebab vertigo, kemudian keunggulan S3 Probio untuk penderita vertigo. Nah, sekarang apakah ada perbedaan antara penyakit vertigo sama migrain? Kan ini sama-sama merasakan pusing-pusing di kepala gitu ya. Nah, kalau dari vertigo sendiri sama migrain itu apa ada perbedaannya ini Mas Ali? Iya, ini perlu saya sampaikan bahwa dari sensasinya saja berbeda Mbak ya. Nah, migrain dan vertigo memang mungkin sama-sama menyerang di kepala, akan tetapi sensasi rasanya berbeda. Orang yang mengalami migrain ini akan merasakan sensasi sakit kepala yang berdenyut kencang. Ini rasa sakit ini seperti dihantam benda keras. Nah, serangan ini biasanya hanya sebelah. Ini baik kanan saja atau kiri saja. Nah, ini kalau migrain, akan tetapi kalau vertigo ini beda. Vertigo ini sensasinya muter, jadi seperti dunia itu terbalik. Misalnya kita melek gitu atau mata terbuka, ini seperti kita itu di atas tanah, malah pokoknya muyar, dunia seperti berputar seperti itu. Kita memang di atas tanah ya. Tapi sensasinya itu seperti berputar seperti itu. Yes. Jadi memang ada beda ya antara vertigo sama migrain. Kalau orang Jawa bilang keliengan gitu. Gelieng. Nah, ini memang sangat kakak beradik mungkin ya kalau kita istilahnya antara vertigo sama migrain, karena memang dua-duanya itu menyerangnya di kepala dan kepala akan terasa pusing-pusing dan sebagainya. Kalau yang khusus untuk vertigo ini seperti berputar-putar ya. Jadi kalau istilah lagunya Peter Pan itu kaki di kepala, kepala di kaki mungkin ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau versinya kita kalau versinya dengan kondisi kehilangan keseimbangan karena vertigo ini bisa terjadi muntah Mbak ya, bisa terjadi muntah, terus bisa keluar keringat yang berlebih, bahkan kadang-kadang gerakan bola mata ini kalau dilihat ini berbeda. Dan rasa vertigo sendiri ini juga di telinga juga mempengaruhi, biasanya di telinga sampai berdenging Mbak, seperti itu. Jadi kalau kita vertigo biasanya di telinga akhirnya juga merasakan keanehan yang gak sewajarnya lah, masa gak seperti biasanya. Kalau migrain tidak. Nah, kalau saya sih sering terjadi di saya itu ya paling-paling ya ada pusing-pusing di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kadang di belakang kalau memang pas itu kecapean. Beda itu mungkin karena faktor kecapean atau karena mungkin faktor belum ada transfer gaji. Ini dia. Kalau itu sih kayaknya memang betul ya. Selain kecapean, biasanya kalau saya sendiri misal baru pulang ya, ini karena memang pekerjaan kita kan ngamen ya, kita sering pergi keluar kota atau kemana gitu, dan ketika pulang kadang memang cuaca memang lagi panas nih Mas Ali ya. Jadi pas kepanasan kita pulang ya udah rasanya itu di kepala kayak pusing-pusing gitu sih. Nah, ini ya berdasarkan dari penyebabnya saja juga berbeda Pak ya. Nah, migrain ini disebabkan karena aktivitas
saraf yang tidak normal sehingga memicu sinyal rasa sakit di otak sebelah. Kalau vertigo ini tergantung pada jenis vertigonya. Vertigo bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yang seperti saya sampaikan tadi, dan itu rasa sensasinya juga memang berbeda seperti itu. Ini dari penyebabnya saja vertigo berbeda dengan migrain gitu. Oke, jadi memang dia itu kalau istilahnya yaitu tadi seperti kakak adik lah, kakak beradik, karena memang penyebabnya juga berbeda, namun rasanya masih ada yang agak-agak sama gitu ya, menyerang di kepala semuanya. Dan kalau dua-duanya baik itu vertigo atau migrain ini bisa memicu stroke, Mbak. Oke. Nah, bahaya kan? Nah, buat sahabat sehat Indonesia, yuk kalau misal kita merasa pusing-pusing atau kepala kita serasa berputar-putar, segera cek kesehatan kita ya. Karena memang ini kalau kita vertigo atau kita migrain ya, ini bisa menyebabkan stroke. Jadi ini bisa dikatakan kalau penyakit vertigo atau mungkin penyakit migrain ini bisa menyebabkan komplikasi juga, Mas Ali. Iya, betul. Oke, jadi memang untuk vertigo sama migrain sendiri bisa menjalar atau menyebabkan komplikasi. Jadi buat sahabat sehat Indonesia, pastikan Anda selalu menjaga kesehatan kita, dan sering kita informasikan kepada Anda, kita tekankan juga kepada Anda, silahkan banyak mengkonsumsi air putih, karena memang air putih itu sangatlah membantu dalam kesehatan kita, untuk menjaga kesehatan kita ya. Penyakit apapun ini air putih juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting sekali dalam pengobatan seperti itu ya. Ada terapi sederhana, Mbak, untuk penderita vertigo ya, yang mungkin sering kambuh. Ini saya perlu sampaikan ya. Menghindari gerakan yang secara tiba-tiba agar tidak terjatuh apabila terjadi serangan vertigo. Terus apabila terjadi serangan vertigo, segera duduk jika vertigo ini mulai terasa agak ngeliyeng, segera duduk atau berbaring. Nah, gunakan apabila berbaring ini bantal agar posisi kepala atau saat tidur ini bantal lebih tinggi ya dari biasanya. Terus gerakkan kepala secara perlahan-lahan. Ini coba digerakkan kepala secara perlahan-lahan. Saya udah geleng-geleng nih. Nah, kalau geleng-geleng terlalu cepat ini malah memicu. Terus hindari gerakan kepala ndangak ya, kalau orang Jawa, atau ke atas ya. Mendongak ke atas. Nah. Terus tubuh cenderung membungkuk. Nah, apabila terjadi hal-hal yang seperti itu, mintalah tolong pada orang yang ada di sekitar secepatnya untuk membantu, untuk misalnya kok nih di luar rumah atau apa, mintalah tolong kepada orang yang dekat di situ untuk membantu, untuk istilahnya mengatasinya, agar misalnya di perjalanan ya segera istirahat atau minggir gitu. Oke, jadi kalau memang kita merasakan kok tiba-tiba kepala kita udah mulai pusing ya, udah mulai pening, udah mulai berputar-putar, nah ini alangkah baiknya kalau pas kita berkendara ya segera menepi gitu, Mas Ali ya. Betul. Oke, jadi kalau yang tadi istilahnya disampaikan Mas Ali Mustafa, kita tidurnya dengan bantal yang agak tinggi, Mas Ali ya. Nah ini kalau orang Jawa bilang lagi ya, karena kita orang Jawa sih. Nah ini namanya apa jenenge ya? Senden ya. Betul, senden. Hampir mirip-mirip lah seperti orang yang baru melahirkan gitu. Jadi bantalnya agak tinggi seperti itu. Dan dipejamkan mata ya. Kalau misalnya buka mesti muyer. Oke. Ya betul itu. Itu kayaknya saya juga pernah ngalamin sih yang hal yang itu. Tapi entahlah faktornya apa. Tapi betul banget kalau kita pas benar-benar merasakan pusing yang seperti itu, biasanya kalau kita melek, yaudah rasanya itu seperti berputar lah seluruh isi dunia. Memang betul banget kayak terbalik ya. Nah itu ya, jadi untuk sahabat sehat Indonesia, kalau memang merasakan hal-hal yang sedemikian atau hal-hal demikian, silakan langsung bawa ke puskesmas atau dokter. Dan kalau memang kita ada di perjalanan, ya bolehlah kita langsung menepi terlebih dahulu ya. Karena kalau vertigo sendiri menyerang sangat cepat ya, tiba-tiba pusing. Kalau kita paksaan atau kita paksain untuk naik kendaraan ya sangatlah berbahaya gitu ya. Nah itu untuk perbedaan vertigo sama migrain ya. Ini memang ada perbedaan, dan itu semuanya juga menyerang di kepala sih, kakak beradik lah kalau saya bilangnya gitu. Nah kalau dari migrain sendiri nih Mas Ali, apakah migrain itu juga bisa memicu timbulnya vertigo, Mas Ali? Iya, migrain dalam kondisi-kondisi tertentu sebetulnya variabelnya sangat jauh ya, Mbak. Kalau misalnya arah ke vertigo, akan tetapi
apabila tidak diatasi, terus terapinya juga tidak benar, ini bisa. Tetapi variabelnya sangat jauh ini sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya memang variabel sangat jauh sih, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya penyakit migrain ini bisa memicu munculnya atau terjadinya penyakit vertigo gitu Mas Ali berarti ya. Iya. Jadi seperti itu ya untuk sahabat sehat Indonesia, dan alangkah baiknya juga kita mencegahnya daripada mengobati. Jadi silakan Anda bisa konsumsi herbal STG Probio yang merupakan satu cairan herbal ini sangat aman dikonsumsi dengan kandungan yang baik pula. Sudah halal juga, bersertifikat halal dari MUI ya tentunya. Kemudian ini juga merupakan produk yang sudah berbadan POM dan 100% produksi Indonesia, merupakan produk best seller, produk terbaik, herbal terbaik ya. STG Probio merupakan produk herbal juga, ini bisa meningkatkan metabolisme, dan pastinya STG Probio juga bisa menambah imunitas dan stamina tubuh kita. Jadi kalau kita misalkan ingin mengkonsumsi vitamin, kita ndak usah susah-susah atau mungkin bingung ya, kita cukup menggunakan STG Probio saja untuk stamina atau mungkin vitamin kita setiap harinya. Seperti itu ya untuk sahabat sehat Indonesia. Dan satu lagi ya, untuk STG Probio sendiri ini mampu mereproduksi dengan cara menormalkan sistem kekebalan tubuh atau sistem metabolisme dan pencernaan. STG Probio juga mampu memperbaiki kualitas darah menjadi lebih baik. Makanya untuk STG Probio sendiri sangat aman dan disarankan dikonsumsi baik untuk penderita darah tinggi, darah rendah, dan juga pastinya baik dikonsumsi untuk penderita vertigo. Bukankah gitu Mas Ali? Makanya sering saya sampaikan bahwa kelebihan STG Probio ini ada 5 Mbak ya. Nah ini mampu memperbaiki sistem pencernaan. Nah STG Probio juga mampu memperbaiki sistem peredaran darah. STG Probio juga mampu memperbaiki sistem pernapasan atau alur oksigen yang ada di dalam darah. STG Probio mampu memperbaiki sistem pembuangan. Ini pembuangan baik melalui BAB, melalui keringat, dan melalui urin atau kencing. Yang kelima adalah STG Probio mampu memperbaiki sistem enzimatik. Nah, dari kelima ini yang cocok ataupun yang ada keunggulan pada penderita vertigo ini adalah di sistem peredaran darah ya, dan juga sistem pernapasan. Karena apa? Pada dasarnya orang yang menderita sakit vertigo ataupun migrain ya, vertigo terutama, ini karena kondisi oksigen dalam saraf otak ini tidak seimbang atau kurang istilahnya. Nah, dengan dibantu STG Probio ini, sistem pernapasan dari paru-paru kita mentransformasi ke saraf otak ini lebih efektif. Demikian Mbak. Oke, jadi memang itu juga merupakan keunggulan dari STG Probio untuk kesehatan kita ya. Dan ini memang sangat baik sekali ketika kita mengkonsumsi STG Probio adalah 1 jam sebelum makan. Iya, betul. Sekali lagi, ini sahabat sehat Indonesia yang membutuhkan STG Probio nanti bisa datang langsung ke agen-agen atau mungkin apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Atau untuk Anda semuanya, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, Anda bisa langsung datang ke Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung ya. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap setia bersama radio kesayangan Anda ini, karena kita juga masih akan hadir kembali dengan banyak sekali informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Khususnya pada hari ini kita tetap akan membahas seputar penyakit vertigo ya. Oke, masih bersama Bincang Sehat STG Probio, we love, we care, we share.